Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Mesya Putri dengan NIM 120220092 kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster, yang dimana dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Asirin STMT. Dengan outline pembahasan, yaitu ada latar belakang dan sejarah kemunculan awal teori kompetitif dan klaster, kemudian faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif, kemudian keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts, kemudian komposisi ekonomi wilayah, peran dalam fungsi dan pengembangan klaster, definisi dan kebijakan pembangunan regional, karakteristik inisiatif klaster yang berhasil, dan kritik dari konsep Porter. Nah, di sini ada Michael Porter, yaitu beliau merupakan ilmuwan yang mengembangkan konsepsi tentang keunggulan kompetitif yang bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau disebut dengan klaster, yang mana klaster ini merupakan salah satu pendekatan komprehensif untuk meningkatkan daya saing nasional yang berfokus pada sektor industri tertentu. Kemudian, dengan klaster industri dalam ekonomi nasional terdapat pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Namun, menurut Porter, pendekatan tradisional yaitu kebijakan industri sebagai pembangunan ekonomi ini tidak berfungsi, karena pendekatan nasional tersebut meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis yang bersaing secara agresif untuk investasi, kemudian pembangunan industri yang berteknologi tinggi, dan investasi infrastruktur dan kawasan proyek industri. Porter juga menyarankan bahwa kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif saja, karena wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif dengan wilayah lain secara nasional maupun global, maka dapat memperbaiki upah dan standar hidup masyarakat sekitar. Adapun faktor sebagai penentu keunggulan kompetitif antara lain, yang pertama ada faktor endowment, yang mana di dalamnya itu meliputi sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, seperti lokasi lahan, tanah yang subur, iklim, kemudian ada sumber daya alam, penduduk, warisan, atau cagar budaya. Kemudian yang kedua ada keunggulan makroekonomi. Nah, yang mana keunggulan tersebut ini meliputi tentang kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik. Dan yang terakhir ada keunggulan secara mikroekonomi. Di dalamnya ada kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Porter mencontohkan beberapa klaster, yaitu ada klaster anggur di California, klaster industri hayati di Massachusetts, klaster multimedia di Manhattan, dan klaster multimedia San Francisco Bay. Klaster terjadi di banyak jenis industri yang terjadi negara maju maupun berkembang. Terdapat diagram alur klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts dengan menggunakan klaster instrumen analisis, yaitu yang terdiri dari organisasi riset dan rumah sakit pendidikan dan spesialis. Di dalamnya meliputi ada produk kesehatan dan kecantikan, penyediaan instrumen operasi bedah, peralatan medis, penyediaan peralatan kedokteran gigi, barang-barang
optalmik, peralatan diagnosa, dan kontainer. Sedangkan organisasi riset terdapat dua produk yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu produk biologi dan produk biofarma, yang termasuk pada organisasi klaster seperti Medik dan Mesbio. Di dalamnya juga terkait spesialis jasa bisnis seperti bank, akuntan, hukum, kemudian spesialis perusahaan modal beresiko, dan spesialis penyedia jasa riset seperti laboratorium, klinik uji. Nah, yang mana semua ini termasuk ke dalam lembaga pendidikan tinggi seperti Harvard, Boston, UMass, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun komposisi ekonomi wilayah. Dalam klaster terdapat dua, yaitu klaster global sebagai melayani pasar nasional dan global dan mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Sedangkan klaster lokal yaitu melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Dapat dilihat hasil diagram tersebut bahwa klaster lokal yang banyak dialami terutama pada komposisi klaster di Amerika Serikat. Dari konsep portainment terdapat kedekatan yang ditimbulkan dari co-location, yaitu ada perusahaan, pelanggan, pemasok, institusi lain yang dapat meningkatkan produktivitas. Berikut peran dan fungsi dalam pengembangan klaster, yaitu para ahli menjelaskan konsentrasi perusahaan dalam ekonomi atau disebut aglomerasi yang muncul di tingkat industri atau ekonomi perkotaan. Pada perlakuan ekonomi aglomerasi ini berstandar pada meminimalisasikan biaya karena kedekatan dengan input atau kedekatan dengan pasar, namun telah dilemahkan oleh pengaruh globalisasi, pasar teknologi, dan sumber pasokan. Nah, yang termasuk ke dalam klaster dan produktivitas ini ada 5, yaitu akses ke input dan karyawan khusus. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khususnya seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personel dibandingkan dengan integrasi vertikal. Pada kekuatan yang mendorong pengembangan dan peningkatan pemasukan lokal kuat, dan perusahaan konstituen memiliki intensif untuk mendorong masuknya pemasukan baru atau investasi lokal oleh pemasok yang jauh. Keberadaan klaster ini tidak hanya meningkatkan permintaan input khusus, tetapi juga meningkatkan pasokannya. Ketersediaan personal khusus, layanan dan komponen, dan jumlah intensitas yang menciptakan akan lebih besar daripada di tempat lain meskipun persaingan lebih besar. Yang kedua, akses ke informasi. Dengan pasar yang luas dan informasi khusus lainnya dapat terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya lebih rendah, sehingga dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas saat ini. Kemudian ada komplementaritis, yang mana klaster ini meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Adapun jenisnya yaitu produk pelengkap untuk pembeli seperti pada pariwisata, itu terdapat kualitas daya tarik, akomodasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Pelengkapan pemasaran terkait lokasi yang menawarkan efisiensi dalam pemasaran bersama, misalnya pada rujukan perusahaan, pameran dagang, majalah perdagangan, delegasi pemasaran. Komplementaritis ini karena keselarasan kegiatan yang lebih baik antara peserta klaster. Kemudian ada akses ke institusi dan barang publik. Barang publik atau semi-publik di lokasi klaster merupakan hasil dari investasi swasta dalam program pelatihan, infrastruktur swasta, pusat
kualitas, dan bentuk-bentuk lain yang menguntungkan klaster. Insentif dan pengukuran kinerja. Nah, pada kali ini klaster membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Klaster juga meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas yang tinggi, serta memudahkan untuk mengukur kinerja kegiatan in-house karena sering ada perusahaan lokal yang melakukan fungsi serupa. Kemudian pada klaster dan inovasi itu perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster ini seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Seperti pembeli saat ini, perusahaan dalam sebuah klaster mendapatkan manfaat dari konsentrasi perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan dengan pembeli. Partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman yang baru. Klaster dan formasi, kemudian ada klaster dan formasi bisnis baru. Bisnis baru yang dibentuk klaster itu ada di lokasi yang terisolasi. Keberadaan klaster menandakan peluang yang dirasakan oleh lokasi klaster diupayakan di sana karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Keuntungannya yaitu dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster. Kemudian manfaat klaster sebagai pengembangan ekonomi wilayah, yaitu meningkatkan keterkaitan dan kelimpahan dengan mendorong ekonomi yang pesat, kemudian meningkatkan jumlah perusahaan terkait, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Masuk pada definisi dan kebijakan pembangunan regional. Pembangunan regional ini merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif harusnya sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Adapun kebijakan, kemudian ada termasuk ke dalam pembangunan regional itu ada keunggulan nilai-nilai wilayah yang dimana posisi keunggulan kompetitif ini termasuk ke dalam lokasi, warisan budaya, kekuatan saat ini, dan potensi kekuatan. Kemudian ada kekuatan unik yang dimiliki. Itu termasuk elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul yang dibandingkan wilayah lain. Kemudian pencapaian dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Nah, termasuk di dalam ini ada kelemahan yang harus diatasi. Dari ketiga tersebut, maka dapat dihasilkan prioritas dan urutan pengembangan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi suatu wilayah. Kemudian ada kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster, yaitu peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi, kemudian pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi seperti universitas, pusat penelitian, transport teknologi, kemudian pencapaian standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, kemudian pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, penyediaan informasi pasar, dan pengembangan promosi ekspor. Namun, Porter mengklaim kebijakan klaster merupakan kebijakan dengan cara yang pandang baru. Nah, menurut Porter, perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan industri bertumbuh pada pandangan persaingan internasional, yang dimana beberapa industri menawarkan prospek penciptaan kekayaan yang lebih besar daripada yang lain. Misalnya, teknologi tinggi dan pertumbuhan itu harus ditargetkan, karena untuk mendapatkan
sebuah dukungan. Kemudian kebijakan industri melihat dari keunggulan kompetitif yang sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Nah, dari skala tersebut, pemerintah harus memelihara industri baru yang diprioritaskan hingga mencapai masa kritis melalui subsidi, penghapusan persaingan internal yang destruktif atau boros, kemudian perlindungan impor yang harus selektif, dan pembatasan investasi asing. Yang ketiga ada kebijakan industri cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Pemerintah berupaya memiringkan hasil kompetitif atau pangsa pasar internasional untuk sebuah kepentingan negara. Adapun kebijakan klaster, yang pertama konsep klaster ini bertumbuh pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi, dengan berdasarkan pertumbuhan produktivitas. Dalam sebuah klaster sering lebih pentingnya untuk pertumbuhan produktivitas daripada skala perusahaan individu. Karena semua klaster ini dapat meningkatkan produktivitas termasuk klaster tradisional seperti pertanian. Kemudian perusahaan asing meningkatkan ke eksternalitas dan produktivitas klaster. Dan aktivitas mereka ini di suatu negara atau negara yang berkontribusi langsung ke lapangan kerja dan investasi lokal. Yang ketiga, perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan untuk impor yang meningkatkan efisiensi lokal, yaitu menyediakan input yang dibutuhkan dengan meningkatkan kondisi permintaan lokal dan merangsang persaingan. Kemudian adanya pentingnya inisiatif di tingkat negara, bagian, dan lokal. Pemerintah di berbagai tingkatan harus merangkul mengejar keunggulan kompetitif dan spesialis. Kemudian menghilangnya hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Penekanan dalam teori klaster ini bukan pada pangsa pasar, tetapi pada peningkatan dinamis. Kemudian memfokuskan prioritas dan memadu kebijakan dalam sains dan teknologi, pendidikan dan pelatihan ekspor, dan serta promosi investasi asing. Peluang terbaik ini suatu lokasi untuk menarik investasi asing dan mempromosikan ekspor, misalnya dalam klaster yang ada. Teori klaster juga menyarankan peran baru bagi perusahaan, seperti memperbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian kegiatan penelitian lokal di universitas, kemudian penyiptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, serta penyediaan informasi spesifik klaster. Adanya hubungan perusahaan yang sedang berlangsung dengan badan pemerintah dan lembaga lokal seperti utilitas, sekolah, dan kelompok penelitian untuk membangun infrastruktur, khususnya seperti pelabuhan atau fasilitas penanganan, hubungan komunikasi satelit, dan laboratorium pengujian. Dan yang terakhir ini ada perusahaan individual dapat secara independen mempengaruhi pengembangan klaster. Tetapi pentingnya eksternalitas dan barang publik ini jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal yang diperlukan dan sesuai. Selanjutnya ada karakteristik inisiatif klaster yang berhasil. Yang pertama itu adanya pemahaman tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif. Nah, bahwasannya daya saing ini berkaitan dengan produktivitas dan inovasi, bukan upah yang rendah, pajak yang rendah, atau mata uang yang didevaluasi. Yang kedua itu menghilangkan hambatan dan menghapus kendala untuk meningkatkan klaster. Yang ketiga, struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara, provinsi, ataupun nasional.
Inisiatif klaster ini yang berhasil meliputi klaster tradisional seperti pertanian, dan pariwisata. Kemudian batas klaster yang sesuai. Batas klaster ini harus mencerminkan realitas ekonomi, kemudian keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait. Nah, harus mencakup perusahaan dari semua bagiannya. Kemudian ada kepemimpinan sektor swasta, yang mana partisipasi aktif yang dipimpin oleh pihak swasta ini dikendalikan oleh pemerintah, tetapi memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik. Kemudian ada perhatian yang dekat dengan hubungan personal. Hubungan ini memfasilitasi relasi, menumbuhkan komunikasi dengan sifat terbuka, dan membangun rasa saling percaya. Adapun visi menuju tindakan, yang di dalamnya dimotivasi oleh keinginan bersama untuk mencapai suatu hasil yang tidak didorong oleh lembaga akademis ataupun lembaga pemerintah untuk masa depan yang harus dikombinasikan dengan langkah-langkah tindakan yang nyata. Dengan dibutuhkan baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Dan yang terakhir ada pelembagaan. Untuk peningkatan klaster dibutuhkan proses jangka panjang yang membutuhkan pelembagaan dalam hal konsep, hubungan, dan keterkaitan di antara para pihak. Peningkatan klaster ini dapat dilembagakan dengan mengatur lembaga pemerintah dengan tepat, kemudian mengumpulkan dan menyebarluaskan statistik ekonomi dengan mengendalikan struktur dan keanggotaan kelompok bisnis. Nah, dari karakteristik tersebut, adapun instrumen kebijakan pengembangan klaster untuk mencapai wilayah yang berdaya saing tinggi menurut Piket tahun 2016. Yaitu ada pengembangan inkubasi bisnis untuk bisnis pemula, kemudian penyediaan fasilitas dan jasa kolektif, pengembangan modal manusia, serta dukungan inovasi. Pembahasan terakhir, terdapat kritik atas konsepnya Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Menurut Markussen 1996, penekanan Porter ini pada gagasan persaingan dan daya saing itu sangat berorientasi pada perusahaan dan industri yang berkaitan dengan pembangunan lokal dan regional. Kemudian menurut Hudson tahun 1997, kritiknya itu terkait model universal seperti klaster hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu. Menurut O'Donnell 1997, tidak adanya kejelasan tentang daya saing yang bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, ataupun negara. Kemudian menurut Gordon dan McCann tahun 2000, kejelasan konseptual dari kelompok telah ditantang dan keterkaitan gagasan dengan keragaman pendekatan teoritis yang ada untuk aglomerasi geografis. Kemudian ada menurut Martin dan Shanley tahun 2003, klaster ini sebagai konsep yang kacau. Merek klaster Porter telah tercemar sampai taraf tertentu oleh promosi dan
konsultasi komersial dengan transfer kebijakan yang modis dan adaptasi yang tidak lazim oleh lembaga pembangunan internasional, nasional, regional, dan lokal. Kritik menurut Gardiner et al. Tahun 2004, sampai sejauh mana tempat menganggap diri mereka ini bersaing dengan satu sama lain. Menurut Bristow 2005, peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Menurut Duranton tahun 2011, kebijakan klaster perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti dan menghindar ditangkap oleh kepentingan khusus. Dan yang terakhir, menurut Pickett tahun 2016, evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional itu masih terbatas. Demikian penjelasan pembangunan wilayah terkait berdasarkan pendekatan klaster. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.